Stop nggak enakan. Hidup Anda bukan milik orang lain. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam situasi di mana Anda ingin mengatakan tidak, tetapi akhirnya tetap mengatakan iya karena takut mengecewakan orang lain? Pernahkah Anda mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kebahagiaan Anda sendiri hanya demi menjaga perasaan seseorang yang mungkin bahkan tidak benar-benar peduli dengan Anda? Banyak orang hidup dengan beban yang tidak seharusnya mereka pikul. Hanya karena mereka takut dianggap egois, takut dibilang tidak tahu diri, takut dikucilkan, mereka lebih memilih menyenangkan semua orang meskipun diri mereka sendiri tersiksa. Dan tahukah Anda apa yang lebih menyakitkan? Semua pengorbanan itu seringkali dianggap biasa saja oleh orang lain. Bahkan ada yang dengan sengaja memanfaatkan kebaikan Anda. Jadi, saya ingin bertanya, sampai kapan Anda mau hidup dalam ketakutan hanya karena tidak ingin mengecewakan orang lain? Nah, di video ini kita akan membahas dari sudut pandang psikologi dan filsafat stoikisme tentang bagaimana sikap nggak enakan ini bisa merusak hidup Anda. Dan yang lebih penting, bagaimana cara keluar dari lingkaran setan ini. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin tahu, apakah Anda pernah berada di situasi di mana Anda sebenarnya ingin menolak tetapi akhirnya tetap menerima hanya karena nggak enakan? Coba tuliskan di kolom komentar. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Bagian 1. Kenapa kita sering nggak enakan? Menurut psikologi dan sosial, fenomena nggak enakan ini sebenarnya sangat umum. Sebagai manusia, kita memang memiliki naluri untuk hidup dalam berkelompok, diterima oleh lingkungan, dan menjaga hubungan sosial. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa menolak sesuatu bisa dianggap tidak sopan. Kita diajarkan bahwa orang yang baik adalah orang yang selalu membantu, selalu mendahulukan kepentingan orang lain, dan tidak boleh membuat orang lain kecewa. Akibatnya, kita tumbuh dengan perasaan bahwa menolak sesuatu adalah hal yang salah. Kita takut membuat orang lain tidak senang. Kita takut dikucilkan. Kita takut dianggap egois. Namun, tahukah Anda, ketika kita selalu mengutamakan perasaan orang lain tanpa mempertimbangkan diri sendiri, itu bukanlah kebaikan, melainkan pengabaian terhadap diri sendiri. Beberapa dampak negatif dari sikap ini antara lain. Yang pertama, kehilangan kendali atas hidup sendiri. Anda lebih sering menjalani hidup sesuai dengan harapan orang lain, bukan keinginan Anda sendiri. Stres dan kelelahan emosional. Terlalu banyak mengorbankan diri sendiri demi orang lain dapat menguras energi dan membuat Anda mudah stres. Next, kurangnya rasa dihargai. Orang lain akan terbiasa melihat Anda sebagai seseorang yang selalu bisa diminta tolong tanpa mempertimbangkan bagaimana perasaan Anda. Dan yang paling ironis adalah semakin Anda takut mengecewakan orang lain, semakin mereka tidak peduli dengan perasaan Anda. Bagian 2. Pandangan stoikisme, kenapa nggak enakan itu tidak masuk akal. Dari sudut pandang stoikisme, terlalu peduli dengan perasaan orang lain adalah bentuk penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terkenal, mengingatkan bahwa kita hanya memiliki satu kehidupan dan waktu kita sangat terbatas. Jika kita terus menghabiskan waktu untuk menyenangkan semua orang, kita hanya akan berakhir dalam penyesalan. Dan Epictetus juga mengajarkan bahwa kita harus membedakan hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan salah satu hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah perasaan dan reaksi orang lain. Jika Anda menolak permintaan seseorang dan dia marah, itu adalah tanggung jawab emosinya sendiri, bukan tanggung jawab Anda.
Anda tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bereaksi, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda bertindak. Jadi, jika seseorang tersinggung karena menolak sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan, pertanyaannya adalah, apakah itu masalah Anda atau masalah mereka? Bagian 3. Logika simpel. Hidup Anda bukan milik orang lain. Mari kita pikirkan dengan logika sederhana. Jika Anda selalu menuruti permintaan orang lain, siapa yang paling lelah? Anda. Jika Anda selalu takut mengecewakan orang lain, siapa yang paling tertekan? Anda. Dan jika suatu hari Anda jatuh sakit karena stres akibat terlalu banyak menanggung beban, apakah orang-orang yang selama ini Anda penuhi keinginannya akan benar-benar peduli? Jawabannya seringkali tidak. Orang-orang yang hanya peduli pada Anda karena mereka bisa mendapatkan sesuatu dari Anda akan dengan mudah beralih ke orang lain ketika Anda sudah tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Jadi, apakah masih masuk akal untuk terus hidup dalam ketakutan hanya karena nggak enakan? Bagian 4. Cara berhenti nggak enakan dan ambil kendali hidup Anda. Sekarang, bagaimana cara keluar dari kebiasaan ini? Yang pertama, sadari bahwa Anda tidak bisa menyenangkan semua orang. Bahkan orang paling baik pun pasti punya haters. Jadi jangan terlalu takut membuat orang kecewa. Yang kedua, belajar berkata tidak dengan tegas. Anda tidak perlu berbohong atau mencari alasan panjang, cukup katakan, maaf, saya tidak bisa. Saya sedang sibuk, lain kali aja. Itu bukan prioritas saya sekarang. Yang ketiga, pahami bahwa perasaan orang lain bukan tanggung jawab Anda. Jika seseorang tersinggung karena Anda menolak permintaannya, itu adalah emosi mereka, bukan beban yang harus Anda tanggung. Yang keempat, mulai hargai diri sendiri. Jika Anda tidak menghargai diri sendiri, jangan berharap orang lain akan melakukannya. Yang kelima, terapkan prinsip stoik. Fokus pada hal yang bisa Anda kendalikan. Anda tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Jadi, kesimpulannya adalah hentikan kebiasaan gak enakan sebelum terlambat. Sikap gak enakan mungkin terlihat seperti tanda kebaikan, tetapi jika dibiarkan terus-menerus, ini bisa menjadi penghalang terbesar dalam hidup Anda. Ingat, hidup Anda terlalu berharga untuk dihabiskan hanya demi menyenangkan orang lain. Dan jika Anda masih merasa sulit untuk berkata tidak, tanyakan pada diri sendiri, apakah mereka juga akan melakukan hal yang sama untuk saya? Jika jawabannya tidak, maka Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Oh ya, sebelum video ini berakhir, saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana Anda terpaksa melakukan sesuatu karena takut mengecewakan orang lain? Ceritakan di kolom komentar. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like sebagai bentuk dukungan, subscribe agar Anda tidak ketinggalan video lainnya, dan cek video saya yang lain, terutama yang membahas bagaimana stoikisme bisa membantu Anda hidup lebih bebas tanpa beban. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.